Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Mugiarsya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang merupakan salah satu mahasiswa dari Provinsi Bengkulu semester akhir yang terdampak COVID-19. Bagaimana sih keadaan beliau selama COVID-19 ini selama menjalani masa kuliahnya? Penasaran kan? Mari ikuti saya. Baiklah, sekarang saya sedang bersama mahasiswa yang saya maksud tadi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Agi Mugiarsya, salah satu mahasiswa dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik wawancara dan reportase. Baik, langsung saja tanpa basa-basi lebih lama. Silakan Kak, perkenalkan diri Kakak dan aktivitas Kakak selama ini ngapain aja. Oke, sebenarnya salam kenal buat Agib dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, tempat tinggal di Padang Kemiling. Sekarang saya sebagai seorang mahasiswa jurusan PJMI semester 7 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan kegiatan saat ini yaitu saya sedang magang atau PLP di salah satu SD di Kota Bengkulu, yaitu SD Negeri 20 Kota Bengkulu. Baik. Berarti sekarang sedang magang gitu ya? Iya. Semester akhir? Iya, bisa dibilang semester akhir. Oke. Kalau boleh tahu alamat kakak ini di mana sekarang? Alamat di Bengkulu. Iya, di Bengkulu. Di Padang Kemiling. Kalau teman-teman tahu dekat bandara Wisma Haji itu lokasi rumah saya. Baik. Selain sebagai PPL juga, kegiatan kakak sehari-hari ini sebagai apa? Kegiatan sehari-hari selain PPL, saya lebih fokus ke PPL untuk terus membuat laporan dan mengajar di SD 20 tadi. Kemudian mengajarkan adik saya sendiri, yaitu sebagai seorang siswa SD juga. Terus membantu orang tua dan sebagainya. Jadi dapur bakti ya? Ya harus. Iya. Selanjutnya Kak, saya ingin nanya nih, apa sih efek ataupun dampak positif dan negatifnya bagi kakak sebelum dan setelah pandemi ini? Terkhusus kan untuk kakak ini sebagai mahasiswa jauh, bisa kita katakan sebagai mahasiswa rantau nih. Gimana sih menurut kakak tentang hal tersebut? Oke, seperti yang kita ketahui ya, pandemi itu mulainya dari bulan Maret 2020. Iya. Nah, itu pada saat itu saya masih semester 3. Saya dapat kuliah secara langsung atau luring itu cuma 3 semester. Kemudian lanjut semester 4, 5, 6 itu udah masa pandemi COVID ya, jadi harus dipulangkan ke daerah masing-masing, mengingat di Jakarta itu orang yang terkena dampak COVID cukup banyak. Jadi saya harus pulang di bulan Maret tersebut, akhir Maret tepatnya. Dan sampai sekarang udah hampir mau 2 tahun kayaknya, 1 tahun setengah lebih. Karena sekarang kan semester 7 kan. Perbedaannya yaitu sebagai salah satu tantangan bagi kami semua, yaitu bagi mahasiswa termasuk dosen juga. Karena perbedaan yang mendasar ketika kita belajar secara langsung dan secara daring itu tentunya berbeda ya. Dari kualitas intens ketemunya juga berbeda, terus sampai materinya kepada kita juga berbeda. Dan kita dituntut juga sebagai mahasiswa sebenarnya ya harus tetap mandiri, walaupun daring atau luring pun harus siap. Apapun itu resikonya kita harus siap menghadapi pandemi seperti ini. Dan harus tetap terus berjuang sebagai mahasiswa akhir. Bener banget. Jadi kita harus berjuang, jangan pernah patah semangat. Ya. Karena pandemi bukanlah sesuatu hal yang bisa membatasi kita. Karena suatu hambatan. Ya, baik. Selanjutnya Kak, gimana sih prospek ataupun langkah-langkah selanjutnya nih yang udah kakak rencanain kalau udah selesai dari pandemi ini? Baik, rencana selanjutnya kan saat ini saya di semester 7 dan sedang magang atau PLP di salah satu SD di Bengkulu. Nah, itu sebentar lagi udah mau selesai PLP-nya dan sudah mau membuat laporan. Terus kalau sudah buat laporan, udah mau fokus ke skripsi. Karena udah mendekati, diusahakan 4 tahun harus selesai lah kuliah ya. Amin. Nah, insya Allah nanti penelitiannya kemungkinan melihat situasi dan kondisi. Kalau enggak di Bengkulu ya saya penelitian di luar, kembali ke Jakarta karena mengingat
sudah lumayan ini ya, kondusif ya. COVID udah terkurang lah pasien-pasien COVID, dan insya Allah kalau ada kesempatan nanti balik ke Jakarta lagi, saya balik atau penelitian tetap di Bengkulu. Oke. Kami juga penasaran nih Kak. Kan Kakak kan waktu awal dari COVID itu kan udah masih di Jakarta nih. Ya. Jadi kami mau nanya masalah apa sih perbedaan waktu COVID di Jakarta sama di tempat asal kita nih di Bengkulu. Bedanya apa? Terkhusus nih untuk masalah pendidikan dan mahasiswanya. Oke, perbedaannya antara mahasiswa di Jakarta sama di Bengkulu ya. Iya. Sepertinya tidak jauh berbeda ya. Di Jakarta juga awal-awal COVID apalagi itu harus diterapkan protokol kesehatan, yaitu tidak boleh kuliah secara luring dan tetap daring, walaupun anak-anak mahasiswa-mahasiswa di sekitar sana juga dekat dengan kampus tapi tetap menjalankan online. Dan sama kita seperti di Bengkulu, awal-awal mahasiswanya kan online juga kan, bahkan sampai untuk mahasiswa-mahasiswa baru pun tetap online ospeknya. Iya benar. Oke, begitu kira-kira. Hampir 2 tahun ini misalnya nih dari kampus ada kegiatan-kegiatan ataupun sebuah kesibukan tersendiri nih yang sangat penting. Itu kira-kira Kakak langsung bolak-balik Bengkulu Jakarta atau diurusnya secara online aja? Atau ada nggak sih kira-kira yang emang nggak bisa diurus secara online? Oke. Kalau bolak-balik Jakarta sepertinya cukup menanggung biaya yang besar ya. Diusahakan tetap komunikasi bersama dosen itu harus tetap online ya, karena dosen juga pasti memahami kondisi siswa yang sedang berada di luar kota atau luar daerah. Tapi makanya saya bilang tadi, ketika saya mau skripsi nanti, ketika dosen mau bimbingan, alangkah lebih baiknya mungkin saya kembali ke sana untuk bimbingan skripsi secara intens dengan dosen. Karena mengingat kita harus menyesuaikan waktu dengan dosen, bukan dosen yang menyesuaikan waktu dengan mahasiswa. Iya bener banget nih. Oke Kak, selain itu selama pandemi ini udah berapa apa sih reproduksi ataupun prestasi yang udah Kakak buat nih? Waduh. Kira-kira ada batasan nggak sih sebelum pandemi sama sekarang? Apakah makin kondusif ataupun malah makin produktif gitu? Oke, berbicara mengenai produktivitas ketika menjadi seorang mahasiswa. Ini sebelum pandemi dan sudah pandemi ya? Iya. Sebelum pandemi, saat saya menjadi mahasiswa semester 1, 2, sampai 3, itu pernah ikut volunteer Hijrah Fest. Itu acara tentang keagamaan. Jadi di situ ada ustadz-ustadz kondang yang sudah ternama di Indonesia, seperti Ustadz Somad dan ustadz-ustadz yang sudah lumayan terkenal di Indonesia. Kemudian saya menjadi salah satu relawan, dan itu merupakan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya. Selain itu, pada saat semester 2 itu saya pernah mengikuti syuting ya. Syuting ya. Di salah satu stasiun TV di Indonesia, yaitu sebutin? Enggak usah ya. Enggak usah. Di salah satu stasiun pokoknya ya. Iya. Itu syuting reality show bersama Uya Kuya, dan ada juga Natasha Wilona, Atta Halilintar dan sebagainya. Kemudian kalau pas pandemi, karena saya berpikir waktu itu semester 4 ya, semester 4 pas pandemi mulainya, saya berpikir apa kegiatan saya selain kuliah, karena kuliah kan juga online kan, banyak juga waktu kosong. Jadi saya mengikuti salah satu ajang pageant di Indonesia, yaitu Handsome Face of Indonesia, dan itu kumpulan para pria di Indonesia, anak muda dari Sabang sampai Merauke. Setiap provinsi ada perwakilannya, dan saya waktu itu menjadi perwakilan provinsi saya, yaitu Provinsi Bengkulu. Selanjutnya di semester 5 dan 6 saya mengikuti ajang pageant juga di Bengkulu, Duta ya lebih tepatnya, yaitu Bujang Gadis Kota Bengkulu, dan alhamdulillah juga mendapatkan juara 3 juga. Ya, itu sebagian prestasi dari saya. Oh, jadi beliau ini juga merupakan salah satu tim dari Bujang Gadis ya, anggota dari Bujang Gadis Bengkulu. Kota. Tingkat kota.
Berarti antara sebelum dan sesudah pandemi nggak ada perbedaan. Beliau tetap produktif. Memang benar-benar mahasiswa berprestasi ya. Insya Allah. Baik ya, pertanyaan terakhir nih. Boleh nggak sih berikan tips dan trik nih ala kakak untuk anak-anak baru yang akan jadi mahasiswa rantau keluar? Oke. Gimana sih enaknya biar sama kayak kakak nih? Meskipun tengah pandemi tapi tetap produktif dan mengukir banyak prestasi. Oke, tips dari saya untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang tentunya mau ngerantau ya, Iya, benar. mau mencoba mencari pengalaman pendidikan di dunia luar, itu kita harus, yang pertama harus berani dulu. Kita harus berani, terus kita harus mengasah kemampuan kita, terus kita harus juga banyak teman, jangan cari musuh, harus cari teman. Benar. Karena dari situ menambah pengalaman, terus banyak-banyak ikut organisasi atau event-event atau kegiatan-kegiatan yang positif. Karena dari situ kita menjadi belajar. Karena pelajaran yang terbaik bagi saya itu dari diri sendiri, dari pengalaman, dan dari orang lain. Dan ketika kita ingin maju, kita fokus ke tujuan kita, kuliah itu buat apa? Kuliah itu bukan semata-mata kita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mata kuliah, tapi kuliah itu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karakter yang lebih baik lagi, pengalaman yang Luar biasa banget ya quote dari Kak Ilham. Oke, baik, terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatannya sama-sama. mau berbincang-bincang santai dengan saya pada hari ini. Terima kasih teman-teman, itulah sedikit informasi mengenai wawancara kita pada saat ini. Kurang lebih saya mohon maaf, unzur makola, wala tanzur mankola. See you next time.